Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel yang akan membongkar atau mempelajari dan terus belajar agar tidak terjadi pembodohan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, jika kalian suka, silakan like, komen, dan subscribe. Oke, jadi like-nya diperbanyak karena kita akan membongkar semua pembodohan-pembodohan yang terjadi di masyarakat. Oleh sebab itu, tanpa berlama-lama, kita akan melanjutkan dari pembahasan berikutnya. Salam cerdas. Oke, sekarang kita telah masuk pada bab bagaimana jin dan setan itu hidup. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu, jin adalah makhluk yang sangat banyak sekali populasinya. Jumlahnya sama sekali tidak bisa kita bayangkan dengan akal kita. Jika jumlah anak Adam yang menjadi penduduk bumi mencapai 5 miliar, maka jumlah jin juga menjadi penduduk bumi miliaran 2 kali lipatnya. Amat jarang ada satu tempat di bumi yang tidak diisi oleh jin, baik di daratan, di lautan, maupun di udara. Dan mereka pun mempunyai ras yang bermacam-macam, yang berbeda-beda, dan umat-umat yang banyak jumlahnya. Dunia mereka pun sama dengan negara kita. Ada berbentuk negara, ada berbentuk kerajaan, berbentuk bangsa-bangsa, kabilah, penguasa, dan rakyat jelata. Bahkan agamanya pun ada yang bermacam-macam. Ada yang kafir, ada yang Kristen, ada yang Islam, ada Konghucu, Buddha, dan sebagainya. Sekarang, ini adalah pembahasan yang sangat menarik. Mengapa? Karena kita akan membahas mengenai masalah iblis. Banyak di antara kita yang beranggapan bahwa iblis itu adalah moyang daripada jin, atau jin yang pertama kali diciptakan. Nah, di sini kita akan membenahi pola pikir yang terjadi di masyarakat. Ternyata iblis itu bukan moyang jin. Saya bertanya kepada jin sahabat saya, apakah iblis itu moyang jin pada umumnya? Sebagaimana Adam alaihissalam adalah moyang daripada kita manusia. Jin ini menjawab, bukan. Iblis adalah keturunan jin dan bukan moyang jin. Garis bawahi, iblis itu bukan moyang jin ya. Kalau begitu, siapa moyang jin? Nah, di sini pasti banyak juga yang baru tahu siapa itu moyang jin sebenarnya. Sejauh yang saya ketahui, wallahu alam, namanya adalah Jan dengan A panjang, artinya Jan. Lalu bagaimana tentang iblis? Semoga Allah mengutuknya. Dia adalah keturunan Jan. Dia sangat pandai, mirip malaikat, tetapi kemudian ia berperangai buruk dan sombong. Ya, itu memang sifat-sifatnya ya. Sebagaimana yang telah kalian ketahui dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, lalu dia mendurhakai perintahnya. Iblis adalah moyang setan. Banyak yang meyakini bahwa iblis adalah moyang jin. Nah, itu tanya kita. Sedangkan jin ini menjawab, untuk mereka saya punya bukti dan dalil. Nah, jin ini pun memiliki bukti dan dalil agar kita lebih yakin bahwa iblis itu bukan moyang daripada jin. Al-Quran Karim sama sekali tidak mengatakan hal itu. Demikian pula halnya Nabi Muhammad. Bagaimanapun iblis adalah moyang setan. Lantas, apa perbedaan jin dan setan? Nah, ini juga perbedaan jin dan setan ya. Setan adalah jin. Jadi ingat, setan adalah jin. Tetapi tidak setiap jin adalah setan. Coba jelaskan lebih lanjut, sebab aku akan menyampaikan hal ini kepada
para penonton atau pembaca dari ini. Masalahnya sederhana saja, katanya. Iblis kawin dengan jin perempuan yang menjadi pengikutnya. Lalu mereka dianugerahi keturunan. Keturunan yang berasal dari iblis inilah yang kemudian disebut setan. Mereka memiliki rupa dan bentuk yang bermacam-macam, yang na'udzubillah, sebagian besar memiliki sosok yang sangat jelek. Atau seperti anjing, mereka mempunyai kota-kota dan tempat tinggal hunian, biasanya di padang-padang pasir, gunung-gunung, pulau-pulau terpencil, dan di permukaan laut. Akan tetapi, sesudah aku masuk Islam dan terima kasih kepada Ismail, anak pamanmu, aku bisa mengatakan bahwa semua yang tidak beragama Islam, tidak melaksanakan ajaran-ajarannya, dan tidak mengikuti petunjuk Muhammad SAW adalah setan. Sekalipun berpenampilan menawan, tidak peduli dia jin atau manusia. Dalam keadaan seperti itu, iblis secara majasi adalah moyang dan bapak spiritual mereka. Bahkan sebaiknya engkau katakan saja bahwa iblis itu adalah pimpinan, moyang, sekaligus Tuhan bagi kelompok jin non-muslim. Mereka semua bergabung di bawah panjinya. Tiap-tiap golongan di antara mereka meyakini betul keyakinan mereka melalui khayalan-khayalan mereka. Di sini sudah kita tahu perbedaan jin dan setan ya. Karena di luar sana banyak kita mengetahui bahwa setan itu berbeda dengan jin. Nah, di sini ternyata setan itu adalah keturunan langsung dari iblis. Bagaimana bisa begitu? Tanyaku. Itu rahasia. Aku tidak bisa menyampaikan kepadamu sekarang, mungkin lain kali. Lalu kita akan membahas lagi mengenai kerajaan iblis. Tiba-tiba saja jin muslim sahabat saya itu mengatakan, akan kusampaikan kepadamu sesuatu yang sangat penting. Iblis punya kerajaan yang sangat besar. Ada materi-materi, pemerintahan, dan kantor-kantor yang besar. Iblis mempunyai wakil-wakil. 5 di antaranya wajib kalian waspadai. Jadi sebentar. Waspadai 5 tentara iblis ini ya, atau wakil-wakilnya. Yang pertama, menurut kalangan jin, bernama Sabar. Ya, pakai T di depannya, Sabar. Dia selalu mendatangi orang yang sedang kesusahan atau tertimpa musibah, baik kematian atau anak maupun kerabatnya, dan lain-lain. Kemudian dia melancarkan bisikannya dan menyatakan permusuhan kepada Allah. Diucapkannya melalui mulut yang tertimpa musibah itu, berkeluh kesah dan mencaci maki terhadap ketentuan Allah atas dirinya. Untuk menghindarinya, hendaknya engkau mengucapkan, aku berlindung kepada Allah dari gangguan setan Sabar yang terkutuk, berikut pengikut-pengikut dan anak-anaknya. Jadi ketika kita tertimpa musibah, maka jin ini yang bertugas untuk agar kita mengatakan kata-kata yang tidak baik kepada ketentuan Allah ya. Yang kedua, namanya sejalan dengan yang diucapkan jin muslim, adalah Dasim. Setan inilah yang selalu berusaha dengan sekuat tenaganya untuk mencerai-beraikan ikatan perkawinan, mengobarkan rasa benci satu sama lain di kalangan suatu suami istri, sehingga terjadi perceraian. Dia adalah anak kesayangan iblis di seantero kerajaannya yang sangat besar. Jadi khusus jin yang bertugas ini itu sangat disayang oleh iblis. Jadi tidak heran kenapa ketika ada suami istri itu melihat pasangannya jelek, sifatnya jelek, itu karena adanya pengaruh itu. Bukan lagi tentang masalah zina dan sebagainya, tetapi tentang masalah rumah tangga. Jin itu pun mengatakan, untuk menghadapinya, hendaknya engkau mengucapkan, aku berlindung kepada Allah dari gangguan setan Dasim yang terkutuk, serta pengikut-pengikut dan anak-anaknya. Yang ketiga namanya Al-A'war. Dia dan seluruh penghuni kerajaannya adalah spesialis dalam urusan mempermudah terjadinya perzinahan. Anak-anaknya menjadikan indah bagian bawah tubuh kaum wanita ketika mereka keluar rumah. Khususnya kaum wanita masa kini betul-betul sangat menggembirakan iblis di kerajaannya yang besar. Segala persoalan yang menyangkut dekadensi moral dan perzinahan berurusan dengan kantor besar mereka. Jadi sekarang tugas iblis itu sudah semakin
mudah dan menyenangkan. Karena kenapa? Setiap wanita yang keluar rumah itu pasti pakaiannya kelihatan sedikit lah, kekurangan bahan dan sebagainya. Itulah sebabnya mengapa kita indah melihatnya, setelah lama kenal itu sudah jelek ya. Yang keempat bernama Maswat. Spesialis dalam menciptakan kebohongan-kebohongan besar maupun kecil. Bahkan kejahatan yang dia dan anak-anaknya lakukan pada tingkat dia memperlihatkan diri dalam bentuk seorang yang duduk dalam suatu pertemuan yang diselenggarakan oleh manusia, lalu menyebarkan kebohongan yang pada gilirannya disebarkan pula oleh manusia. Jadi khusus jin ini terkadang dia menampakkan diri. Yang kelima bernama Zal Nabur. Setan yang satu ini bergentayangan di pasar-pasar di seluruh penjuru dunia. Merekalah yang mengobarkan pertengkaran, caci maki, perselisihan, dan bunuh-membunuh di antara sesama manusia. Ya, jadi khusus jin ini yang bertebaran di pasar-pasar maupun di toko-toko. Makanya tidak heran ketika kita melihat percekcokan di antara para pedagang, saling sihir, dan sebagainya. Kemudian saya memotong pembicaraannya dan mengatakan, saya ingin sesuatu yang baru, sebab informasi seperti ini sudah pernah saya baca. Penjelasanmu ini sudah sangat dikenal di kalangan kami, para manusia. Jin itu pun membalas, tidak masalah. Aku bisa mengatakan kepadamu puluhan, bahkan ratusan nama setan yang menghuni kerajaan iblis, tetapi itu tidak penting. Yang penting adalah selalu memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan dan gangguan mereka. Nah, kita tiba lagi pada pembahasan, yaitu berapa sebenarnya usia daripada jin-jin ini ya. Pokoknya di sini kita akan membongkar masalah jin semuanya. Jadi silahkan sebarkan ke teman kalian. Jangan lupa di like juga ya. Jangan sekedar menonton, dan usahakan nonton sampai habis. Karena sekali lagi kita akan membongkar kebodohan di masyarakat. Apakah kelima pembantu iblis itu masih hidup sampai sekarang? Sebab Mujahid sudah menceritakan tentang diri mereka sejak 1300 tahun yang lalu, tanya saya. Ibnu Kanjur, jin sahabat saya itu menjawab, ya, mereka masih hidup, sebab jin memang dianugerahi usia panjang. Sebagian besar kami hidup ratusan tahun, sedang yang lain ribuan tahun. Ribuan tahun? Tanya saya keheranan. Ya, di antara kami ada jin yang berusia 3000 tahun, ada yang 4000, 5000, dan 6000 tahun. Bahkan ada pula yang usianya mencapai 7000 tahun. Wow, jadi itulah perbedaan usia kita dengan jin ya. Sekalipun sedikit jumlahnya, akan tetapi di kalangan setan ada yang seperti iblis, hidup sejak dahulu. Misalnya kelima anak iblis yang disebutkan tadi, sampai kini mereka masih hidup. Berarti anak-anaknya yang tadi itu sampai sekarang masih hidup dan usianya hampir sama iblis. Kemudian kita bertanya, kalau engkau sendiri berapa usiamu? Jin sahabat saya itu terdiam sesaat. Dia menatap saya dalam-dalam, seakan-akan ingin tahu apa yang ada di balik mata saya dan yang tersembunyi di dada saya. Seakan-akan sedang membaca sesuatu. Karena itu saya mengulangi pertanyaan saya. Jin ini pun sangat ketakutan ya ketika ditanya usianya. Bersumpahlah bahwa engkau tidak akan mencelakakan aku. Ternyata jin muslim ini, walaupun kita sudah akrab tuh, jiwa was-wasnya itu masih takut ya. Mengapa dia takut dibunuh? Karena jin memang bisa mati kalau kita bunuh. Memang usianya panjang, tetapi jika dibunuh ya mati. Sama halnya dengan orang yang bunuh diri ya. Walaupun dia masih panjang, tapi kalau kita bunuh sekarang ya mati. Dengan kaget dan secara meyakinkan, saya pun berkata, aku bersumpah dengan nama Allah yang Maha Agung bahwa aku tidak akan mencelakakanmu. Di sini dia kembali meyakinkan, aku masih muda, usiaku dibandingkan dengan usia manusia seperti remaja berusia 15 tahun atau 17 tahun. Tidak, bukan itu. Yang saya maksudkan adalah berapa usiamu sesungguhnya, yakni bila dikiaskan dengan para jin. Usiaku 180 tahun, yang bila dinisbatkan pada dunia jin
adalah usia remaja. Berarti jin yang usianya seratusan atau 200-an itu masih remaja ya. Dalam kalangan kita itu sama dengan 15 sampai 17 tahun. Apakah ayahmu masih hidup? Tanya saya. Tidak, dia telah mati dalam suatu perebutan kekuasaan yang melibatkan dia dan tangan kanannya. Ayahku bernama Hud, dia mati dalam usia 950 tahun. Sedangkan kakek buyutku mati ketika mencoba mencuri mendengar pembicaraan yang ada di langit. Dia dikejar kilatan api dan mati dalam usia mendekati 1000 tahun. Di sini terpecahkan pula bahwa jin itu bisa mati. Jadi jika ada yang mengatakan jin tidak bisa dibunuh, itu adalah omong kosong yang hanya didengar dari cerita ke cerita. Dan terbukti pula ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa bintang-bintang yang kita lihat ini itu adalah pelempar setan. Ada di surat Al-Mulk atau Ar-Rahman. Tahu berapa tepatnya? Tidak, tetapi dia termasuk jin yang berusia panjang, ya. Jadi sekali lagi ini adalah pembahasan di mana kita sudah mulai mengetahui bahwa poin yang kita garis bawah yaitu jin dapat dibunuh. Jin yang usianya 100 sampai 200 tahun itu tergolong masih muda. Di usia kita setara dengan 15 sampai 17 tahun atau 20 tahun. Berikutnya, jin itu bisa mati entah kita yang membunuhnya atau dia mendapat kobaran api langsung dari Allah ketika mencuri berita langit. Jadi sampai saat ini terpecahkan pula bahwa tidak ada jin yang bisa mencuri berita langit. Jadi ramalan-ramalan yang terdengar itu hanya dari cerita omongan-omongan jin ke jin yang ditambah-tambahi oleh para peramal itu. Pembahasan kita ini semakin menarik. Jadi kita sudah banyak mengetahui atau mulai mengetahui bagaimana kehidupan jin, iblis yang memiliki kerajaan-kerajaan yang selama ini tidak kita ketahui. Dan sekali lagi, iblis tidak akan turun tangan langsung kepada kita kecuali pada zaman Nabi. Ya, garis bawah itu. Jika ada jin atau orang kesurupan yang mengaku iblis, itu bohong. Karena iblis tidak akan turun tangan. Mana mungkin seorang raja turun tangan? Ya. Selanjutnya kita akan masuk kepada bab tempat hidup jin, setan, dan iblis. Jadi insya Allah pada video berikutnya kita akan membahas tentang di mana sebenarnya letak singgasana iblis itu berada. Apa itu segitiga Bermuda? Di mana pasukan-pasukannya? Jadi untuk tidak ketinggalan, sekali lagi like video ini, subscribe, dan komen bila ada yang ingin dipertanyakan. Dan silahkan share ke teman-teman kalian atau ke sosial media kalian. Semoga video-video ini dapat mencerahkan kita semua dan melawan kebodohan-kebodohan dari cerita ke cerita. Ya. Oleh sebab itu, saya pamit undur diri. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.